kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Oh, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Oh, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Bapak, Ibu, saudara-saudari anggota jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Salam, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di pagi ini kita patut menaikkan pujian, syukur dan hormat kepada Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Karena di tengah situasi yang sulit, yakni di tengah pandemi COVID-19 yang melanda daerah kita, negara kita, bahkan melanda dunia, Bapa Sorgawi kita melalui anaknya Yesus Kristus berkenan menyertai dan memelihara kehidupan kita, dan melalui kuat kuasa Roh Kudus berkenan membimbing dan menuntun kehidupan kita. Sehingga pada pagi hari ini, kita dapat mempersiapkan diri kita masing-masing untuk melaksanakan kebaktian Minggu tanggal 14 Juni tahun 2020, walaupun dalam kondisi dan situasi yang berbeda. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, adapun warta jemaat untuk kita pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Majelis Jemaat GKI Palangka 1 menyampaikan ucapan selamat ulang tahun, kelahiran dan pernikahan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari warga jemaat yang pada minggu ini berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Kiranya Maha Besar Tuhan kita Yesus Kristus memberikan berkat dan karunia-Nya yang berkelimpahan kepada Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian. Amin. Yang kedua, perlu disampaikan kepada kita semua bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 Juni tahun 2020, yaitu minggu depan, kita tetap melaksanakan ibadah secara live streaming.
yang diikuti di rumah warga jemaat masing-masing. Dan persembahan yang dikumpulkan di dalam ibadah tersebut dapat disampaikan melalui amplop yang kemudian diserahkan kepada pengurus lingkungan atau kepada Majelis Jemaat GKI Pelangka 1, khususnya kepada bendahara atau wakil bendahara Majelis Jemaat. Berikutnya, himbauan kepada kita semua bahwa sebagai warga gereja dan warga masyarakat yang baik, kita patut mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan, terutama pada saat kita keluar dari rumah. Sehingga dengan demikian kita dapat membantu atau mendukung program pemerintah agar wabah COVID-19 yang sedang melanda kita dapat segera berakhir. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kesempatan ini kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yansonius Rajat yang nantinya akan menyampaikan pelayanan firman Tuhan bagi kita semua, bagi penetua dan diakon dari lingkungan pelayanan 3 yang mendampingi beliau dalam ibadah pada pagi hari ini. Ucapan terima kasih yang sama juga disampaikan kepada pemain musik, song leader, dan petugas multimedia dari SPPR Jemaat GKI Palangka 1. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semuanya, yang dapat meneguhkan iman kita, meneguhkan pengharapan kita akan kehidupan yang kekal di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan dapat mengobarkan kasih di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat mengasihi Tuhan kita dengan segenap hati kita, dengan segenap akal budi kita, dengan segenap jiwa kita, bahkan dengan segenap kekuatan kita, dan dapat mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, baiklah kita persiapkan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 8, bait pertama sampai bait yang kedua. Sementara itu, pendeta, penetua, diakon, dan petugas kebaktian lainnya memasuki ruang ibadah. Bagimu Tuhan, nyanyianku. Bagimu Tuhan nyanyianku, karena setaramu siapakah. Hendak ku puji Kau selalu, padaku Roh Kudus berikanlah, supaya dalam Kristus Putramu kidungku berkenan kepadamu. Oh, tuntun aku ke Putramu, agar padamu ku dituntunnya, dan Roh-Mu diam dalam rohku, membuat mata hatiku cerah, sehingga ku rasakan damai-Mu, dan ku ungkapkan dalam kidungku. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surga pun terbukalah. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Doa pengakuan dosa dan ucapan syukur. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami sering berbuat dosa, baik dengan pikiran, perkataan, maupun dengan perbuatan kami. Ampuni dan kasihanilah kami ya Tuhan, serta pimpinlah kami agar beroleh hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami memuji nama-Mu serta mengucap syukur atas kasih setia Tuhan yang sudah melindungi, menuntun, dan memberkati kami sampai saat ini oleh Roh Kudus, hingga kami boleh bersekutu, beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, mengucap syukur, dan berdoa kepada-Mu. Kuasai dan berkati kami semua dalam kebaktian ini ya Allah, sehingga memberikan kesegaran dan keteguhan iman kami untuk selalu setia dan taat kepada Tuhan di dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini terambil dari Kitab Kejadian pasal yang ke-18 ayat 1 sampai yang ke-15 dengan perikop Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbatin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya Tuanku segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sara serta berkata, "Segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar." Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu.
Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sara istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sara istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sara mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sara telah tua dan lanjut umurnya, dan Sara telah mati haid. Jadi tertawalah Sara dalam hatinya, katanya, "Akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua?" Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sara tertawa dan berkata, 'Sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku sudah tua?' Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sara mempunyai seorang anak laki-laki." Lalu Sara menyangkal, katanya, "Aku tidak tertawa," sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, "Tidak, engkau tertawa." Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Tuhan, Kau kekal, Raja hati kami. Kami tak sesat ikut firman-Mu. Beriman teguh pada jalan damai. Petunjuk hidup baru. Jemaat diundang berdiri. Dengarkanlah akan petunjuk hidup baru bagi sekalian orang percaya seperti yang tertulis di dalam kitab Matius pasal 22 ayat ke-37 hingga 40. Dengan demikian bunyinya, jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat disilakan kembali duduk. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi,
Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa kami dalam Yesus Kristus, saat ini kami bersama-sama mempersiapkan waktu dan membuka hati kami, supaya diisi dengan firman-Mu. Tuhan memberikan kepada kami Roh yang kudus, agar kami dapat memahami akan firman-Mu ini. Tuhan yang berkata-kata melalui hamba-Mu, kami siap menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, nas Alkitab untuk kita pada hari ini terambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba dan tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 rasul, ke-12 muridnya, dan memberikan kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul, itu pertama Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius, pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, lahirkanlah orang kusta, usirkanlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu beritakanlah pula dengan cuma-cuma. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Salam. Kita tentu tetap bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya bagi kita, walaupun saat ini kita masih beribadah dari rumah kita masing-masing. Terus saudara, nas kita pada hari ini menceritakan bagaimana Yesus berkeliling ke semua kota dan desa untuk mengajar dalam rumah-rumah ibadat, memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta menyiapkan segala sakit penyakit dan kelemahan orang-orang yang dijumpainya. Di banyak kota dan desa, Yesus dan para muridnya melihat ada banyak orang yang memerlukan pelayanan, yang memerlukan kepedulian. Nah, misi yang dilakukan Yesus adalah untuk melayani, jadi bukan dilayani. Dan dasar melayani itu adalah dasar kasih. Karena kalau tanpa kasih, tidak mungkin orang mau setia melayani.
Nah, melihat orang banyak itu yang berbicara, yang lelah, lalu Yesus mengatakan pada murid-muridnya bahwa tuaian banyak, tetapi pekerja sedikit. Nah, ini artinya saudara-saudara bahwa Yesus melihat perlu yang namanya pekerja-pekerja. Seperti dia meminta supaya para muridnya berdoa meminta kepada Allah supaya mendatangkan atau mengutus pekerja-pekerja yang akan menuai tuaian yang sungguh banyak. Dia sangat mendorong para muridnya ini supaya para muridnya pun menunjukkan kesetiaan ketika mereka melakukan tugas itu. Dan Yesus memilih ke-12 muridnya. Pilihan ini adalah supaya para muridnya ikut terlibat di dalam pelayanan. Yaitu memberitakan Injil Kerajaan Surga. Yakni keselamatan di dalam Yesus Kristus. Tentu yang dilakukan murid ini Bapak Ibu Saudara bukan suatu yang mudah. Banyak tantangan yang mereka hadapi. Tapi sudah memberikan pesan yang banyak pada para muridnya. Dan juga yang dilakukan para muridnya tidak hanya sekedar mereka menyuarakan dengan kata-kata yang nyaring, kata-kata yang indah. Tapi mereka harus menyampaikan itu dalam tindakan nyata. Seperti kalau kita perhatikan Bapak Saudara dalam situasi pandemi COVID-19 ini banyak orang peduli dengan saudara-saudaranya. Baik itu pemerintah, baik lembaga gereja, baik organisasi masyarakat, baik pribadi dan seterusnya. Tapi apakah hanya saat itu? Yang dimasukkan Yesus ini Bapak Saudara secara terus menerus. Kita menunjukkan pelayanan, kita menunjukkan belas kasihan. Nah, sebab itu saudara, dari apa yang disampaikan di sini, ada hal yang sangat perlu bagi kita sebagai warga gereja, sebagai penjaga gereja. Yang pertama, kita harus memahami bahwa kita ini pun telah mendapat belas kasihan dari Allah di dalam Yesus Kristus. Saya dan Bapak Ibu telah dipilih dan dikuduskan. Kita mendapat suatu janji keselamatan dari Tuhan. Maka atas dasar itulah kita pun akan tetap menyuarakan, menyampaikan itu. Memberitakan itu. Baik kita sebagai pendeta, pendeta diakon, guru katekisasi, guru agama, dan setiap orang yang terlibat dalam kehidupan bergereja. Jadi di sini kepada kita semua diingatkan supaya kita menunjukkan kesetiaan kita. Seperti para murid tadi, mereka dituntut untuk setia apapun masalahnya. Nah, kita pun tentu demikian. Nah, kemudian juga yang perlu Bapak Saudara, bahwa kasih Allah yang diberikan dalam Kristus itu adalah kasih untuk semua orang. Nah, di dalam pelayanannya, Yesus pun tidak melihat status sosial seseorang. Nah, tentu juga kita sebagai gereja pun demikian. Ketika kita melayani, kita tidak memilih si A, si B, tapi kita melayani semua orang yang memerlukan perhatian kita, kepedulian kita. Karena yang menama kepedulian itu tidak hanya menyangkut karena ia miskin, misalnya tidak memiliki apa-apa, tapi mungkin ada masalah, persoalan dalam kehidupannya, dalam pekerjaannya. Maka tentu inilah saudara-saudara tugas gereja. Tugas saya dan Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi artinya sekarang kita walaupun masih beribadah di rumah kita pun tetap menunjukkan kesetiaan kita, memahami bahwa kita ini adalah pengikut Kristus atau orang Kristen yang setia mau melakukan tanggung jawab kita sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan talenta yang kita miliki. Jadi firman Tuhan hari ini sangat-sangat menyentuh hati saya, hati Bapak Ibu sekalian. Supaya kita secara terus menerus juga menunjukkan
sikap hidup kita yang menyatakan belas kasihan. Karena Yesus telah mengatakan, kalau kamu mau mengasihi aku, kamu juga harus mengasihi sesamamu. Amin. Sidang jemaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan yang makasih Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami ucap syukur atas firman yang disampaikan bagi kami pada hari ini, yang tentu mengingatkan kami bersama, supaya kami setia dalam pelayanan kami, menunjukkan belas kasihan kami kepada semua orang. Memeterailah firman Tuhan dalam hati dan kehidupan kami masing-masing. Saat ini kami berdoa bagi gerejamu, seluruh gereja Kalimantan Evangelis, dari tingkat sinode, resort, jemaat, dan lingkungan, dan juga seksi kategorial. Tuhan melengkapi mereka semuanya yang memiliki tanggung jawab, terutama dalam pesanan program-program GKE untuk tahun 2020 ini. Demikian juga bagi warga jemaatmu, Tuhan juga minta memberkati warga gereja Kalimantan Evangelis, supaya mereka secara bersama-sama juga mendukung segenap program-program GKE ini, baik melatih dana, pikiran, dan juga waktu. Tuhan, kepada kehidupan warga jemaatmu, seluruh jemaat Pelangka 1 ini, Tuhan tentu memahami keberadaan kehidupan warga jemaatmu, baik saat mereka mengalami sukacita, mengalami persoalan, mengalami duka cita. Tuhan melengkapi mereka dengan kekuatan iman pengharapan yang teguh, supaya semua yang mereka hadapi itu mereka tetap percayakan pertolongan Tuhan pada waktunya. Tentu juga Tuhan, pada minggu ini warga jemaatmu yang mengalami sukacita, baik karena mereka mengingat hari ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, anak cucu mereka berhasil dalam pendidikannya, dan akan melanjutkan pendidikan sesuai jenjang pendidikannya masing-masing. Tuhan, Engkau yang tentu memberikan bagi warga jemaatmu, terutama supaya sukacita itu mereka tidak sia-siakan. Dan yang mengalami persoalan, pergumulan, duka cita, Tuhan berikan kekuatan, penghiburan bagi mereka. Demikian juga Tuhan, bagi warga jemaatmu yang sakit, kami mohon Tuhan yang akan kuasa-Mu memberkati perawatan pengobatan, supaya mereka dapat disembuhkan dari sakit penyakit yang mereka alami. Warga jemaatmu yang janda, duda, anak yatim piatu, lanjut usia yang ada di penjara, kami pun serahkan hidup mereka, harapan mereka kepada Tuhan. Bila seluruh kehidupan rumah tangga jemaatmu senantiasa mensyukuri atas kasih berkat yang Engkau limpahkan bagi mereka. Tuhan Bapa di surga, kami berdoa bagi pemerintah kami. Kami untuk Engkau melengkapi pemimpin pemerintah kami dari tingkat pusat sampai daerah, supaya mereka pun menunjukkan rasa tanggung jawab, terutama dalam melaksanakan berbagai kegiatan untuk mesejahterakan masyarakat Indonesia, masyarakat Kalimantan Tengah, Kabupaten Kota di Kalimantan Tengah ini. Berkaitan dengan COVID-19 ini, Tuhan juga memberkati upaya-upaya yang dilakukan, baik oleh pemerintah, baik oleh pihak-pihak lainnya, supaya pada saat Tuhan COVID-19 ini dapat berlalu di Indonesia, bahkan dunia, serta di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Tuhan Bapa di surga, kami juga mau menyerahkan saat ini setiap kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan pada minggu ini, seharusnya Jemaat Pelangka 1 ini. Tuhan memberkati kegiatan yang kami lakukan, supaya semua kegiatan ini dapat kami lakukan dalam kebersamaan kami,
untuk kami nyatakan melalui kegiatan kami ini, kami beritakan akan kasih Tuhan kepada dunia ini dan semua orang. Terima kasih Bapa di surga, ada banyak harapan-harapan yang kami sampaikan kepadamu. Kami tahu Tuhan mengetahui harapan kami, nyatakan kehendak-Mu Tuhan melalui harapan kami. Doa ini kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kepada Tuhan seraya mendengar firman Allah tentang persembahan seperti tertulis dalam kitab Amsal pasal 3 ayat yang ke-9. Muliakanlah Tuhan dengan mempersembahkan kepadanya yang terbaik dari segala harta milikmu dan hasil tanahmu. Sebelum menyerahkan semua persembahan, marilah kita berdoa. Ya Allah, gerakkanlah setiap hati untuk memberi yang terbaik bagimu dengan kerelaan hatinya dan sukacita. Berkatilah kami seutuhnya dan ajarilah kami agar kami memiliki hati untuk melayani sesama kami yang membutuhkan pertolongan karena kekurangan. Ya Yesus Tuhan kami, terimalah dan berkatilah persembahan syukur umat-Mu ini. Amin. Sementara persembahan syukur kita dikumpulkan melalui amplop yang telah dibagikan kepada Bapak Ibu sekalian, dan dikumpulkan secara mandiri kepada Majelis Jemaat GKI Pelangka 1 atau pengurus lingkungan masing-masing, jemaat menyanyi dari PKJ nomor 147 bait pertama dan bait yang kedua. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan perkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Sidang jemaat diundang berdiri, kita menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber segala kasih karunia,
yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal. Dia melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengukuhkan saudara-saudara. Dia yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, syalala, Yesusku luar biasa. Syalala, Dia Raja segala raja. Syalala, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Syalala, aku dipakai olehnya. Syalala, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, syalala, Yesusku luar biasa. Syalala, Dia Raja segala raja. Syalala, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Syalala, aku dipakai olehnya. Syalala, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia.